Erling Haaland belum tampil gemilang di laga besar. Mantan gelandang Chelsea, John Obi Mikel, mengungkapkan pendapatnya tentang Erling Haaland, menilai bahwa penyerang Manchester City itu belum menunjukkan performa terbaiknya di laga-laga besar. John Obi Mikel menyampaikan pendapatnya tersebut dalam acara beIN Sport, mengkritik Erling Haaland karena dinilai sering menghilang saat Manchester City sangat membutuhkannya. Ketika ditanya, apakah Haaland tampil bagus di laga-laga besar, Mikel menjawab, saat ini, belum. Kita bisa sepakat dengan itu. Dia telah mencetak banyak gol, tetapi di laga-laga besar, saya ingin melihatnya tampil bagus lagi pada hari Minggu nanti ketika mereka melawan Arsenal. Saya ingin melihatnya tampil bagus di laga besar dan menjadi pahlawan. Cetak 1 atau 2 gol, hat-trick. Apapun itu, Mikel menilai bahwa meski Haaland mengalami perkembangan dalam permainan umum dibandingkan musim lalu, dia masih perlu menunjukkan performa terbaiknya di laga-laga krusial. Mikel bahkan membandingkan Erling Haaland dengan Lionel Messi dalam diskusi beIN Sports tentang siapa yang lebih berdampak bagi tim masing-masing. Saya pikir yang kami katakan di sini adalah bahwa pemain dinilai dari bagaimana mereka tampil di laga-laga besar. Di laga-laga besar, untuk City musim lalu, dia belum tampil bagus. Ya, dia adalah mesin gol, dia sangat hebat dalam apa yang dia lakukan. Tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi kami ingin melihat lebih banyak dari itu di laga-laga besar dan semoga kami bisa melihatnya musim ini, tambah Mikel. Haaland memang telah mencetak gol melawan semua tim Big Six Premier League dan memegang rekor 15 gol dari 20 pertandingan. Namun, jumlah tersebut turun menjadi 12 gol dari 19 pertandingan jika menghapus hat-trick yang dia cetak melawan Manchester United pada Oktober tahun 2022. Berhasil kantongi Haaland, Pep Guardiola rekrut Bastoni. Manchester City membuka kampanye Liga Champions mereka dengan hasil imbang 0-0 melawan Inter dan setelah pertandingan, Pep Guardiola ditanyai tentang spekulasi transfer sebelumnya mengenai salah satu bintang Nerazzurri. Manchester City mengalami masa sulit tadi malam dalam pertandingan fase Liga pertama mereka melawan juara Italia. Pasukan Pep Guardiola mendominasi bola seperti yang biasa terjadi dalam pertandingan. Namun Inter tetap bertahan dan membatasi City untuk hanya menciptakan beberapa peluang bagus. Pep relatif senang dengan penampilan timnya meski para pemainnya tidak mampu menembus lawan mereka. Mudah-mudahan Erling Haaland bisa tampil lebih produktif melawan The Gunners, setelah dikomandoi dengan baik oleh Alessandro Bastoni tadi malam. Inter tampil sangat impresif dalam bertahan tadi malam. Mereka bagus dan kompak, dan memberi City sedikit ruang di tengah. Lini belakang mereka berdiri kokoh melawan striker terbaik dalam permainan saat ini, dengan Erling Haaland gagal memberikan banyak pengaruh pada akhirnya. Bastoni sangat bagus, dan dia adalah pemain yang pernah dikaitkan dengan transfer ke City di masa lalu. Dilaporkan pada April tahun 2023 bahwa City sangat tertarik pada bek tengah tersebut. Beberapa bulan kemudian, Bastoni menambahkan bahan bakar ke dalam api ketika dia memuji Pep dan cara dia bekerja dengan para pemain bertahannya, dengan mengatakan menjelang final Liga Champions 2023, saya juga sangat menghargai Pep Guardiola atas cara dia membuat pemain bertahan bermain. Saya sering menonton pertandingan Man City. Mereka tidak memiliki banyak kelemahan. Di lini depan, mereka punya Mahrez, Bernardo Silva, Haaland, De Bruyne, Grealish, Alvarez, mereka menakutkan sebagai sebuah tim. Namun kita harus berusaha menghentikan mereka. Namun tadi malam, Pep ditanya, benarkah Anda pernah mencoba yang terbaik untuk mendatangkan Alessandro Bastoni ke Man City di masa lalu, melalui Fabrizio Romano? Pep menjawab, itu tidak benar. Jadi City belum pernah mencoba untuk mengontrak Bastoni sebelumnya. Namun klub bisa melakukan hal yang lebih buruk dengan hanya memantau perkembangannya. Bastoni tampil berkelas tadi malam untuk Inter dan dia telah tampil di level tinggi selama beberapa waktu, setelah dinobatkan sebagai tim terbaik Serie A pada musim 2020/21 dan 2022/23. Bintang Bastoni dengan bayaran 165 pound per minggu memiliki kontrak dengan Inter hingga tahun 2028, jadi langkah apapun yang dilakukan City di masa depan kemungkinan akan sangat mahal.
Namun mungkin ada saatnya dalam beberapa tahun ke depan di mana klub perlu merekrut pengganti jangka panjang untuk Nathan Ake, John Stones, dan Manuel Akanji yang semuanya berusia sekitar 30 tahun.